Untuk informasi lainnya pemirsa, moda transportasi di Jakarta kian hari semakin membaik dan juga membanggakan. Selain nyaman, secara bertahap transportasi di Jakarta juga saling terhubung sehingga memudahkan masyarakat sebagai penggunanya. Nah, semakin baiknya transportasi publik di Jakarta juga dapat mendorong pariwisata ibu kota untuk kembali menggeliat di tengah pandemi. Jakarta, kota yang hampir menginjak 5 abad ini menyimpan banyak kisah. Mulai dari sesaknya hunian untuk kaum-kaum proletar hingga wajah transportasi yang tak ramah bagi banyak orang. Gambaran ini juga yang mungkin kerap memunculkan kausal ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Sebagai kota yang menampung 10,56 juta penduduk dan melayani sekitar 4 juta warga komuter, kemacetan menjadi masalah utama di Jakarta. Cuman sekarang kendaraan pribadi yang banyak itu bukan roda 4 namun roda 2. Itu tantangan buat Indonesia. Tidak hanya Jakarta, di daerah lain pun sama ketika Dirjen Perhubungan Darat mengembangkan di 11 kota. Tantangan terberat kita adalah 70-80% itu adalah sepeda motor. Nah, itu yang tidak ada di negara lain. Ragam upaya pun dicetuskan untuk menciptakan budaya transportasi di wilayah Jakarta dan kawasan penyangga. Salah satunya transportasi kereta rel listrik komuter lain yang sudah melayani warga ibu kota sejak tahun 1925 dan terus bertransformasi pada medio 1970-an hingga 2017. Selama 2021, tercatat sebanyak 124 juta orang menggunakan moda transportasi ini untuk hilir mudik. Perkembangan transportasi umum di Jakarta semakin pesat dengan hadirnya moda transportasi Transjakarta pada Januari 2004. Transjakarta menjadi moda bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan menjadi bus rapid transit dengan rute terpanjang di seluruh dunia, mencapai 251,2 km. Setiap harinya, lebih dari 1 juta warga Jakarta dan kota penyangga menikmati layanan moda transportasi ini. Teranyar, Jakarta memiliki moda raya terpadu atau MRT dan lintas rel terpadu atau LRT pada 2019. Moda transportasi ini akan terus dikembangkan untuk menjangkau mobilitas warga ibu kota yang sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Sangat membantu banget sih, jadi lebih cepat banget. Jadi waktu kerja yang biasanya bisa makan waktu 1 atau 2 jam, bisa sampai 30 menit juga udah sampai. Oh ya, bangga sekali kan, apalagi udah ada MRT lagi, udah transitnya langsung nyambung gini. Bisa transitnya lebih ke arah langsung ke bandara atau terminal atau langsung ke pelabuhan gitu, sama dari MRT atau Transjakartanya gitu. Yang tentu sih jadi perjalanan semua cepat ya. Jadi gitu kantor saya kan di sini, jadinya gampang gitu mau kemana-mananya. Namun munculnya ragam transportasi di Jakarta tidak serta-merta menjadi jawaban dari memecah masalah laten ibu kota, yakni kemacetan. Karena faktanya hanya 35% saja warga Jakarta yang intensif menggunakan transportasi umum. Padahal jika dibanding dengan Jepang dan Singapura, warga pengguna transportasi umum berada di angka 60-70%. KRL itu pada orang Jakarta itu, dari masyarakat Bodetabek. Artinya ini kalau masyarakat Bodetabek sih kalau diberikan angkutan umum mereka banyak beralih lah, karena tahu di perjalanan ke Jakarta bisa 1 jam gitu kan.
Beragam siasat dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk mendorong migrasi pengguna kendaraan pribadi menuju transportasi umum. Salah satunya sistem Jaklingko hingga sistem moda transportasi terintegrasi untuk mempermudah masyarakat. Sejumlah terminal integrasi seperti halte integrasi Tebet hingga CSW di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Nah, setelah dibangunnya Mass Rapid Transit atau MRT, saat ini ada fasilitas layanan simpang temu CSW ASEAN yang mengintegrasikan antara stasiun MRT Jakarta dengan halte bus Transjakarta. Dibangunnya halte CSW ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin berpindah moda transportasi baik dari halte bus Transjakarta menuju stasiun MRT Jakarta, begitupun juga sebaliknya tanpa harus capek naik turun ratusan anak tangga. Di sisi lain, pemerintah Kota Jakarta juga mendorong terciptanya sistem tarif terintegrasi bagi pengguna kendaraan umum untuk meringankan beban masyarakat. Hingga saat ini, usulan itu masih menjadi pembahasan untuk memecah persoalan transportasi di Jakarta. Munculnya sistem tarif terintegrasi juga menjawab kebutuhan ideal ongkos transportasi warga tidak melebihi 10% dari pendapatan bulanannya. Dewan Transportasi Kota Jakarta mengungkapkan jika mayoritas warga ibu kota mengalokasikan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan untuk transportasi umum. Sementara masih ada sekitar 7,2% warga yang mengeluarkan biaya transportasi umum sekitar Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per bulan. Di sisi lain, kenyamanan moda transportasi di Jakarta berbanding lurus untuk mendukung pengembangan pariwisata di Jakarta. Dia bisa terintegrasi ataupun terkoneksi, dia tidak boleh jalan ya, untuk ke moda lainnya itu lebih dari 500 meter. Jadi kalau 1 kilo jalan, waduh udah buat apa lagi, dia pakai aja yang lain. Itu harus dekat. Apakah bisa menjadi geliat? Ya. Jadi menjadi pemicu dan pemacu, dua hal, pemicu dan pemacu bangkitnya pariwisata Jakarta. Kini pekerjaan rumah menanti ketersediaan moda transportasi umum yang ramah dan nyaman di Jakarta. Dan mimpi Jakarta untuk hadir sebagai etalase kota modern di Indonesia akan menjadi sia-sia tanpa hadirnya moda transportasi yang aman dan nyaman. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.